Sugeng Dalu rencang-rencang, selamat datang di Sema Dalu. Sebelum kita mulai Sema Dalu kali ini, pastikan kamu sudah menekan tombol subscribe, like, komen, dan beri masukan untuk episode Sema Dalu selanjutnya, serta share di sosial media kamu, supaya lebih banyak yang mendengar podcast ini. Saya Andri, dan di episode kedua ini, saya ingin menceritakan salah satu pengalaman dari pendengar saya ketika saya masih menjadi seorang penyiar di salah satu radio di Cirebon. Kisah ini saya dengar di tahun 2017. Saat itu saya masih siaran dan membawakan sebuah program misteri setiap Kamis malam bersama partner saya. Dan seperti biasanya, di program tersebut kami menerima banyak cerita dari pendengar, mulai dari telepon, SMS, Facebook, Twitter, dan kisah ini dikirimkan di Facebook oleh salah seorang pendengar kami yang bernama sebut saja Mbak T. Mbak T ini tinggal di salah satu daerah di pusat kota Cirebon. Walaupun rumahnya memang tidak berada persis di pinggir jalan besar, tapi ini adalah daerah yang sering dijadikan pintasan banyak orang ketika ingin menghindari jalan besar. Di daerah ini cukup dikenal dengan banyaknya kuliner di kiri kanan jalan, banyak juga kafe-kafe di sini, dan ketika siang hari jalanannya juga rindang karena cukup banyak pohon-pohon besar di kiri kanannya. Banyak juga terdapat rumah-rumah besar karena sebagian daerah ini juga dijadikan kompleks perumahan, dan yang menjadi landmark adalah sebuah arena futsal yang cukup populer di kota Cirebon. Dan kisah ini hadir dari salah satu rumah di kompleks perumahan tersebut yang setahu saya sudah bertahun-tahun lalu kosong. Dibiarkan terbengkalai dengan banyak semak belukar, tanaman perdu. Walaupun jika dilihat dari bangunannya, seharusnya rumah ini adalah rumah megah dan mewah yang cukup sayang jika dibiarkan terbengkalai begitu saja. Meskipun saya tahu beberapa tahun lalu, banyak fotografer Cirebon yang menjadikan rumah ini sebagai lokasi untuk hunting foto. Gak heran karena mungkin beberapa bagiannya memang sudah runtuh, tapi ada bagian-bagian rumah seperti balkon dengan ukiran yang cantik dan tangga yang juga masih berdiri dengan kokoh, ditambah dengan sulur-sulur tanaman liar yang menjadikan tempat ini terlihat lebih artistik, menjadikannya sebagai objek background foto yang sangat menarik. Tapi entah kalau sekarang, karena tanamannya sudah semakin rimbun, semak perdunya juga sudah semakin tinggi, sehingga sepertinya agak susah untuk masuk ke area rumah tersebut. Yang saya dengar dari Mbak T ini, katanya ada rumor di daerah tersebut yang mengatakan bahwa rumah ini memiliki sejarah kelam, yaitu dibangun dari hasil pesugihan. Katanya pada masanya rumah ini memang rumah mewah, megah, namun sayangnya satu persatu anggota keluarga tewas karena karma dari pesugihan itu sendiri, hingga akhirnya tidak tersisa seorang pun yang menjadikan tidak ada ahli waris, dan akhirnya rumah ini dibiarkan terbengkalai begitu saja tanpa ada satu orang pun yang mengurus. Pengalaman yang diceritakan oleh Mbak T ini dialami oleh salah satu security komplek di sana. Jadi setiap hari memang ada security yang bertugas menjaga di area kompleks tersebut. Saat itu shift malam, ada dua security kompleks yang berjaga, sebut saja Pak A dan Pak B. Salah satu agenda dari security yang masuk shift malam adalah selain berjaga di pos jaga, mereka harus bergiliran melakukan patroli malam untuk mengecek area sekitar kompleks tersebut. Apakah ada hal-hal mencurigakan atau gelagat dari orang yang hendak berbuat tidak baik. Saat itu yang bertugas menjaga pos adalah Pak B.
sehingga otomatis Pak A mendapatkan giliran pertama untuk melakukan patroli malam. Saat itu sudah lewat tengah malam, Pak A dengan berbekal senter berjalan menyusuri area komplek tersebut sambil sesekali menyoroti area yang gelap dan tidak terlihat untuk melihat apakah ada yang aneh di sana. Sebenarnya sejauh ini kompleks ini bisa dibilang cukup aman. Walaupun banyak rumah-rumah mewah di sana, tapi rata-rata rumah-rumahnya dilengkapi dengan pagar tinggi sehingga banyak pencuri yang pasti agak kesulitan untuk membobol rumah tersebut. Tapi yang menjadi isu justru ada beberapa warga yang cukup malas untuk membuang sampah di bak pembuangan sampah, sehingga seringkali ditemukan kantong-kantong sampah di beberapa area yang terbengkalai. Salah satunya adalah di rumah kosong yang Mbak T ceritakan. Saat Pak A sedang melakukan patroli malam, dia akhirnya sampai di area depan rumah kosong itu. Rumah kosong yang ditutupi oleh pagar tinggi tersebut memiliki semak-semak perdu di depannya. Ada semacam got yang tidak terlalu lebar tapi cukup dalam. Dan di antara semak perdu itulah Pak A ngelihat ada sebuah bungkusan sampah yang lumayan besar. Cukup besar sehingga bahkan sampah itu dimasukkan ke dalam karung berwarna putih, yang membuat Pak A sebenarnya sedikit penasaran, sampah apa sebesar itu yang dibuang di sana. Bukan apa-apa sebenarnya, karena seringkali sampah-sampah yang dibuang sembarangan tersebut terguling jatuh dan masuk ke dalam got yang ada di sekitar rumah-rumah mewah tersebut, yang akhirnya menyebabkan got tersebut mampet atau tersumbat. Akhirnya, untuk memeriksa dan berniat untuk membantu membuangkan bungkusan karung itu ke tempat pembuangan sampah yang seharusnya, Pak A mendekati semak perdu tersebut. Dia berjalan pelan sambil menyoroti langkahnya. Ia melompati selokan tersebut dan langsung memeriksa bungkusan itu. Pak A sempat menendangnya sedikit sehingga bungkusan karung tersebut terguling, dan Pak A bisa melihat ujung bungkusan yang terikat di bagian bawah karung tersebut. Perlahan ia pegang ujung ikatan tersebut dan ia tarik perlahan ke arahnya. Tapi hal yang di luar dugaan terjadi saat itu. Saat Pak A menarik ujung bungkusan tersebut, Pak A merasa bungkusan tersebut justru memanjang dan sama sekali tidak terlihat seperti sampah, melainkan seperti sosok tubuh manusia yang terbalut kain putih. Pak A menarik ujung bungkusan itu dan membiarkan karung putih itu membujur di depannya. Pak A panik, dia langsung melompati got, dan itu adalah hal terakhir yang bisa ia ingat. Singkat cerita, Pak B yang berjaga di pos jaga mulai keheranan karena Pak A belum kembali dari patroli malamnya, sementara ini sudah waktunya buat gantian berjaga. Akhirnya, Pak B berinisiatif untuk menyusul Pak A menyusuri area kompleks tersebut, dan dia menemukan Pak A sudah tergeletak di tengah jalan di depan rumah kosong tersebut dengan kondisi tidak sadarkan diri. Pak A langsung menghubungi warga sekitar, lalu setelah berdiskusi akhirnya Pak A langsung dibawa pulang ke rumahnya, dan menurut keluarganya dalam bahasa Cirebon dikenal dengan istilah nonjok atau ada masalah dengan jantungnya. Kemudian karena tidak kunjung membaik, akhirnya dibawa ke rumah sakit. Keesokan harinya, ketika Pak B menjenguk, saat itulah Pak B melihat Pak A sudah sedikit tersadar, dan di situ pula lah Pak A menceritakan pengalaman yang dia alami malam hari itu dengan karung putih itu di depan rumah kosong tersebut. Sementara Pak B yang mendengar kisah itu keheranan karena dia sangat yakin dia tidak melihat bungkusan apapun yang berwarna putih di depan rumah kosong itu malam tadi. Dan kisahnya berhenti sampai di situ yang diceritakan oleh Mbak T. Dan setelah cerita itu disiarkan, banyak respon dari pendengar kami saat itu yang menerka-nerka di mana daerah yang sebenarnya diceritakan oleh Mbak T ini, karena Mbak T sendiri kan sengaja tidak menjelaskan secara rinci nama tempatnya, tapi banyak yang sudah berspekulasi dan juga menanyakan kabar Pak A dan lain-lain. Tapi memang hanya itu kisah yang bisa diceritakan oleh Mbak T. Sampai akhirnya yang menarik, sekitar seminggu sampai 2 minggu kemudian kami kembali siaran di program misteri tersebut. Dan ketika kami mengangkat salah satu telepon pendengar, ada pendengar yang mengaku saat itu bekerja di Bandung, walaupun dia sebenarnya orang Cirebon. Dan
dia mengkonfirmasi bahwa cerita itu benar adanya. Dan dia sendiri mengaku bahwa dialah sebenarnya Pak B, teman dari Pak A yang melihat kejadian malam itu. Tapi Pak B yang menelpon malam itu menjelaskan bahwa sebenarnya ceritanya belum selesai sampai di situ. Karena setelah Pak B mendengarkan penjelasan dari Pak A saat di rumah sakit, sore harinya Pak B mendengar kabar bahwa Pak A menghembuskan nafas terakhirnya. Nyawanya tidak terselamatkan, dan itu adalah interaksi terakhir Pak B dengan Pak A. Saat itu saya dan partner siaran saya hanya bisa bertatapan seolah-olah gak percaya bahwa ternyata kisah yang selama ini dianggap sebagai urban legend di daerah tersebut ternyata memang benar-benar terjadi. Bahkan salah satu orang yang diceritakan di kisah tersebut mengonfirmasi kejadian itu dan memberikan informasi tambahan tentang kisah tersebut yang membuat kami saat itu jadi penasaran tentang eksistensi dan hal-hal misteri lainnya dari rumah tersebut. Mungkin bagi kamu warga Cirebon, atau mungkin memang pernah ke Cirebon, bisa menebak dan mendapatkan gambaran tentang bagaimana kondisi rumah tersebut, di mana lokasinya, dan bagaimana situasi di area sekitar rumah tersebut sekarang. Dan mungkin masih bertanya-tanya, sosok apa yang dilihat oleh almarhum Pak A di depan rumah kosong tersebut saat sedang patroli malam.